Tetapi waktu dia bilang aku adalah aku, dia juga mau bilang bahwa dia adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu baca di dalam seluruh kitab suci, hanya Alkitab di mana saudara menemukan Allah memperkenalkan diri sebagai orang pertama. Allah datang lalu Allah bilang, aku adalah. Semua kitab suci adalah semua kitab suci yang selalu bercerita kepada saudara dan saya mengenai nabi, rasul, atau pemimpin-pemimpin agama yang memperkenalkan Allah sebagai pihak yang ketiga. Dia adalah, artinya dia diperkenalkan oleh orang-orang yang datang dan menjumpai umat pada masa itu. Saudara bisa lihat di dalam seluruh kitab suci dan saudara hanya akan menemukan Alkitab. Ketika Allah datang dan Allah bilang, aku adalah. Tetapi kalau Allah bisa memperkenalkan diri, ini petunjuk kepada saudara dan saya mengenai Allah yang hidup. Ini yang membedakan antara Allah yang hidup dan Allah yang mati. Allah yang mati bergantung kepada orang lain untuk memperkenalkan siapa dia. Allah yang hidup tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada rasul, tidak bergantung kepada nabi. Dia sanggup untuk menyatakan diri dan membuka diri kepada umat pilihannya. Saudara dan saya sementara berurusan dengan Allah yang hidup. Dan oleh karena dia hidup, maka mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah orang-orang yang kata Tuhan Yesus sudah mati, tetapi Allah ini masih hidup. Telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu. Karena dia hidup, saudara, maka dia berkarya, dia bekerja. Tuhan Yesus bilang sampai hari ini dia masih bekerja. Allah bekerja dengan memperhatikan, dia mengindahkan penderitaan umatnya. Ayat 16. Lalu karena dia hidup, maka dia ayat 17 dia bilang, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dia hidup, saudara. Sekali lagi, dia hidup. Maka dia memperhatikan, dia mengindahkan penderitaan mereka. Lalu dia mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari penderitaan itu. Kenapa? Karena dia hidup. Hanya yang hidup yang bisa memperhatikan yang lain. Karena saudara dan saya melihat adalah orang-orang yang hidup, maka kita bisa mengenali yang mati. Yang mati itu tidak bisa bikin apa-apa. Dia tidak bisa memperhatikan kita. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Tetapi kalau saudara dan saya hidup, saudara dan saya bisa memperhatikan segala sesuatu yang ada di luar. Maka dia bilang, saya mengindahkan penderitaan mereka. Saya memperhatikan dan saya mengutus engkau untuk membebaskan mereka. Yesus bilang Allah yang hidup ini adalah Allah yang masih berkarya sampai hari ini. Maka sampai hari ini Allah yang saudara dan saya miliki adalah Allah yang masih memperhatikan dan mengindahkan pergumulan kita sebagai umat Tuhan secara personal, di dalam keluarga, dan di dalam gereja. Saya percaya Allah ini adalah Allah yang masih bekerja di Cikarang untuk memperhatikan dan mengindahkan pergumulan umatnya. Saudara dan saya. Allah ini adalah Allah yang pasti akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya di tengah-tengah pergumulan kita. Dia kekal, dia tidak bergantung kepada siapapun, tetapi dia hidup dan dia memperhatikan orang-orang yang dia pilih. Aku adalah aku ada karena aku ada. Ini bicara mengenai Allah yang absolut. Absolut berarti tidak bisa tidak ada. Saudara dan saya relatif, bisa ada, bisa tidak ada. Dulu kita pernah nggak ada, sekarang kita ada, besok kita nggak ada. Ini relatif, bisa ada, bisa tidak ada. Absolut berarti tidak mungkin tidak ada. Dia selalu ada. Kalau Allah ini adalah Allah yang absolut, maka Allah yang absolut tidak punya saingan. Itu kenapa kita percaya yang namanya monoteisme. Monoteisme percaya bahwa kalau Allah ada itu cuma satu saja. Maka nggak ada saingannya dia itu. Kalau bangsa-bangsa yang percaya kepada politeisme, mereka nggak punya Allah yang absolut. Sehingga ada satu Allah yang bisa bertarung dengan Allah-Allah yang lain. Di dalam kekristenan, saudara dan saya tidak melihat misalnya Allah dan iblis itu bertarung sebagai dua kekuatan seimbang. Kalau begitu berarti Allah kita tidak absolut. Allah saudara dan saya adalah Allah yang absolut, artinya nggak ada duanya. Cuman dia satu-satunya. Tapi kalau cuman dia satu-satunya, maka dia tidak mungkin gagal. Dan dia tidak akan pernah gagal untuk mengeksekusi dan melaksanakan seluruh rancangannya dia. Maka dia bilang, aku yang akan membebaskan kamu. Aku yang akan membawa kamu ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ini bicara mengenai kepastian. Musa tanya, siapa kamu? Siapa kamu sehingga kamu bisa kasih kepastian?
Siapa kamu sehingga kamu bisa melampaui kelemahan-kelemahan kami? Siapa kamu sehingga kamu bisa melampaui situasi sulit yang kami hadapi hari ini? Tuhan bilang, aku adalah aku. Segala sesuatu ada, kamu maupun seluruh kesulitan itu ada karena saya. Maka saudara dan saya dari konteks ini, saudara tidak bisa menghindari klaim di dalam konteks teologi reform bahwa penderitaan itu tidak mungkin terjadi di luar kedaulatan Allah. Kamu dan seluruh pergumulanmu itu terjadi karena saya berdaulat atas segala sesuatu. Tetapi saya adalah Allah yang hidup, yang hadir dalam hidupmu, menyatakan diri kepadamu, memperhatikan pergumulanmu, dan melepaskan engkau. Dan jika saya mau melepaskan engkau, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana itu. Ayat 17 dia bilang, saya pasti akan menuntun kamu ke Kanaan. Ayat yang ke-19 sampai 20, saya pasti menghancurkan Mesir dan Firaun yang menghalangi rencanaku. Tidak ada yang bisa menggagalkan dia. Kemudian bahkan 21-22, bangsa Mesir yang keras itu, Tuhan bilang, aku akan melembutkan hati mereka. Sehingga waktu kamu pergi, mereka akan memberikan kepada kamu pemberian-pemberian untuk mencukupkan kebutuhan kamu. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lihat waktu bangun bait Allah itu, bukan bait Allah, kemah pertemuan. Itu kan ada beberapa items yang sebenarnya tidak bisa ditemukan di padang gurun itu. Misalnya kulit lumba-lumba. Mau dapat lumba-lumba di mana di padang gurun? Coba Bapak Ibu perhatikan waktu bikin bait Allah. Tuhan minta kulit lumba-lumba. Kalau Israel nelayan iya. Tetapi Tuhan minta sesuatu yang hampir nggak mungkin. Para penafsir mengatakan, dari mana kulit lumba-lumba datang? Dari mana emas dan perak yang dipakai di dalam untuk menyalut benda-benda di dalam kemah pertemuan itu dapat dari mana? Ya, dapat dari pemberian orang-orang itu. Satu kali di dalam kelas bahas ayat ini, lalu ada satu mahasiswa bilang, lah kalau begitu Tuhan memerintahkan Israel menjarah. Enggak loh, Tuhan bilang, aku akan menggerakkan hati mereka untuk memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan kepada kamu. Apakah ini juga sesuatu yang jahat? Enggak. Israel kerja free selama ratusan tahun. Apa yang Mesir berikan hari itu tidak cukup untuk membayar hasil kerja daripada orang Israel di Mesir selama ratusan tahun. Tetapi itu cukup untuk membuat Israel bertahan selama 40 tahun perjalanan mereka. Itu cukup untuk membuat Israel sanggup untuk membangun kemah suci, tempat di mana mereka bisa beribadah kepada Allah. Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang menjamin hidup umatnya. Kalau mereka kenal dia, maka mereka memiliki kepastian dan pengharapan di dalam keraguan mereka. Musa tanya, siapa engkau? Karena dia harus kenal Allah ini untuk mengangkat keraguannya dan memberikan keyakinan, kepastian di dalam situasi yang gak pasti hari itu. Tuhan jawab, aku adalah aku. Ini berurusan dengan Musa. Sekarang pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara dan saya punya fondasi atau pengharapan yang sama? Mereka umat Allah perjanjian lama, kita umat Allah perjanjian baru. Apakah saudara dan saya masih bisa punya pengharapan kepada aku adalah aku ini? 7 kali Yesus menggunakan istilah yang sama di dalam Injil Yohanes. Ego eimi, aku adalah, aku adalah. Istilah ego eimi adalah istilah yang dipakai untuk menerjemahkan nama Allah perjanjian lama ini. Ego eimi, aku adalah. Dan menarik, Tuhan Yesus sebut paling tidak 7 kali, dan mostly itu disebutkan di dalam situasi-situasi sulit. Waktu dia lihat umatnya lapar, dia berkata, akulah roti hidup. Dia tidak hanya menjawab kebutuhan spiritual mereka, yaitu memberi tubuh dan darahnya bagi mereka supaya mereka hidup. Tetapi waktu sebelum dia berkata, aku adalah roti hidup, dia memberi makan kepada 5.000 orang yang lapar. 5.000 laki-laki yang lapar. Yesus Kristus ini adalah aku, yang datang dan berjumpa dengan orang yang cacat, orang yang buta sejak lahir. Pada masa itu bagi orang Israel, nabi dan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, utusan Tuhan, sanggup menyembuhkan orang yang buta. Tetapi kalau dia buta sejak lahir, itu nggak ada pengharapan. Hanya Allah yang bisa. Tetapi kemudian di dalam kondisi tidak punya pengharapan, tidak punya penolong inilah, Yesus datang dan berkata, aku adalah terang dunia. Bukan hanya menerangi hati orang itu, tetapi membuka matanya, sehingga mata yang buta itu bisa melihat. Yesus Kristus adalah aku. Dia bukan hanya memberikan kepastian keselamatan, tetapi dia membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Dia datang ketika umat Allah kehilangan gembala yang baik, lalu dia bilang, aku adalah gembala yang baik, memimpin domba yang tidak bergembala.
Ketika mereka putus asa, mereka tidak tahu bagaimana untuk datang dan kembali kepada Allah di tengah-tengah situasi spiritual yang sangat gelap pada masa itu. Dia datang dan dia berkata, aku adalah pintu, akulah jalan, akulah kebenaran, aku adalah kehidupan. Pada masa itu Israel gagal berbuah sehingga Yesus harus menjungkir balikan meja penukar uang di bait Allah. Tetapi di tengah-tengah keputusasaan oleh karena kegagalan untuk berbuah, Yesus datang dan Yesus bilang, aku adalah pokok anggur. Saya kira Bapak Ibu dan saya punya pengharapan bahkan lebih besar dari Musa. Fondasi bagi kita untuk berharap lebih besar daripada Musa. Lebih besar daripada Israel. Di dalam Kristuslah saudara dan saya melihat bahwa Allah ini hidup, Allah ini memperhatikan saudara dan saya di dalam dimensi yang bersifat lahiriah maupun spiritual. Terlihat sangat jelas di dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus, saudara menemukan pribadi yang menaklukkan pikiran manusia yang jahat. Sehingga pikiran manusia itu bukan hanya mengenal dia, tetapi kemudian mereka bilang begini, di antara semua pemimpin Israel nggak ada yang mengajar kayak begini. Mereka mengerti apa yang diajarkan. Mereka menghargai apa yang diajarkan. Di dalam Kristus, saudara dan saya menemukan pribadi yang terlihat lemah, namun pada saat yang sama menaklukkan kuasa alam semesta ketika dia berkata kepada angin dan badai, diam dan tenanglah, dan angin dan danau itu taat kepadanya. Di dalam Kristuslah, saudara dan saya menemukan bahwa pribadi yang terlihat lemah itu telah menaklukkan iblis ketika 2000 iblis itu, legion, harus meninggalkan orang yang mereka rasuki ketika Yesus datang kepada mereka. Di dalam Kristus inilah saudara dan saya menemukan pribadi yang menghancurkan kuasa dosa dan maut dan membawa saudara dan saya bukan kepada negeri yang penuh dengan susu dan madu secara lahiriah, tetapi membawa saudara dan saya kepada Kanaan surgawi. Di dalam Yesus Kristus Allah menegaskan sekali lagi perhatiannya, menegaskan kuasanya untuk menjamin Bapak Ibu dan saya di dalam dimensi yang bersifat lahiriah maupun dimensi yang bersifat spiritual. Jika saudara dan saya berjumpa dengan dia. Sekali lagi, jika saudara dan saya berjumpa dengan dia. Jika saudara dan saya mengenal siapa dia, maka kita punya pengharapan. Kita punya yang namanya kepastian akan kasih Allah, perhatian Allah, dan pemeliharaan Allah di dalam situasi yang paling sulit. Maka sebelum saya lanjutkan, permisi tanya Bapak Ibu, apakah kita mengenal dia? Apakah saudara dan saya mengenal dia? Jika jawabannya negatif, tidak. Biarlah saudara dan saya berjuang untuk mencari pengenalan ini. Jika saudara berkata iya, maka perjuangan selanjutnya adalah beribadah kepada dia. Jika jawabannya iya, sekali lagi saudara dan saya punya tanggung jawab besar untuk beribadah kepada Allah yang sedemikian. Karena jumpa dan kenal Allah yang sedemikian tidak mungkin tidak membawa kita kepada ibadah. Seharusnya perjumpaan dengan Allah yang sejati membawa umatnya kepada apa yang saudara dan saya kenal dan sebut sebagai ibadah.